Di gua bawah tanah, Chen Ping dan yang lainnya masih belum menemukan cara untuk pergi, mereka terjebak di sini, dan semua orang merasa lelah. Ternyata meskipun mereka tidak menyerap energi kristal es, kesadaran spiritual orang-orang di dalamnya perlahan diserap dan dikonsumsi, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Di dalam 5 peti mati es, esensi darah dari binatang raksasa es juga terus-menerus merayap keluar dari peti mati es. Apakah kita hanya menunggu untuk mati? Lao Kong sedikit cemas, dan dia berteriak, kamu tidak bisa mati, apa yang bisa kamu lakukan? Kita semua terjebak di sini sekarang, dan kamu bukan satu-satunya yang cemas. Tanda seru petik 2. Cucu tua itu menabrak Kong tua. Saat ini, mereka bertiga adalah yang terkuat, jadi yang lain tidak berani berbicara. Sialan, aku tidak akan masuk jika aku mengetahuinya lebih awal, itu semua salahmu, kaulah yang mengusulkan untuk menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Lao Kong mulai mengeluh tentang Lao Sun. Saya mengusulkan, Anda tidak harus datang, Anda lebih aktif dari orang lain, dan sekarang Anda terjebak, Anda harus menyalahkan saya. Cucu tua itu berkata tidak puas. Segera, keduanya akan bertarung, Zhuo Qing segera berdamai. Momen menunggu kematian ini adalah saat yang paling tidak nyaman dan paling menegangkan. Chen Ping dengan hati-hati mempelajari polanya, dan juga berusaha keras untuk menemukan jalan. Hanya saja pintu keluarnya diblokir, dan dengan mengandalkan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk membukanya. Jika mereka pecah dengan paksa, mungkin mereka semua akan terluka oleh kejutan itu. Tetapi jika Anda menunggu di sini perlahan, Anda akan menyerap semua kesadaran spiritual Anda dan menjadi mayat hidup. Tepat ketika semua orang bingung, yang lain. Setetes darah mengalir keluar dari peti es, menetes perlahan. Di atas polanya mulai bersinar, dan segera memudar, tetapi mata merah cerahnya menjadi semakin jelas. Sangat indah. Chen Ping merasa cambuk ajaib di cincin penyimpanannya mulai berubah lagi selama ada perubahan pada cambuk ajaib, itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah. Setan Qi, tetapi orang-orang ini tidak memiliki kultivasi sihir lagi, dan aura iblis di tubuh Chen Ping telah bergabung dengan kekuatan ketiga klan, belum lagi menarik cambuk ajaib tidak menanggapi aura iblis pada Chen Ping. Tuan Chen, segelnya mungkin rusak, dan jiwa iblis yang tersegel akan keluar. Ziyan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening dalam-dalam. Jika roh kultivator iblis itu muncul, bahkan jika mereka adalah roh, mereka akan menyebabkan kerusakan fatal pada mereka di tempat kecil ini. Bisakah kamu mencegah jiwa menembus segel? Chen Ping bertanya pada Ziyan. Aku tidak bisa menahannya, itu di luar kemampuanku. Kemampuan. Petik 2. Ziyan buru-buru menggelengkan kepalanya. Haruskah aku hanya duduk di sana dan menunggu untuk mati? Chen Ping menghela nafas. Tuan Chen, sebenarnya, jiwa-jiwa kultivator iblis ini menerobos. Tidak ada yang salah dengan menyegelnya, Anda dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk menerobos penghalang di pintu masuk gua, sehingga Anda tidak akan. Apakah kamu diselamatkan? Kata Ziyan. Bagaimana mungkin roh-roh jahat itu mendengarkan saya? Tidak apa-apa jika roh-roh ini tidak menyerangku, mereka masih mau mendengarkan perintahku. Chen Ping tidak bisa memerintahkan roh iblis ini. Meskipun telah menjadi jiwa, ia masih memiliki kesadaran, tetapi ia tidak memiliki tubuh, dan kekuatannya telah turun drastis. Tuan Chen, apakah Anda lupa cambuk ajaib? Saat itu, nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno dapat menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan begitu banyak pembudidaya setan untuk membangun harta. Jadi mengapa sulit bagimu untuk menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan jiwa pembudidaya setan ini? Ziyan tahu bahwa Chen Ping tidak tahu banyak tentang cambuk ajaib, jadi dia sering melupakan keberadaan cambuk ajaib itu. Ketika Chen Ping mendengarnya, matanya menyala dan dia berkata, ya, saya bisa menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan jiwa-jiwa iblis ini. Chen Ping juga merasa ide ini sangat bagus, jadi dia menjadi bahagia. Tapi ketika Chen Ping memberitahu semua orang tentang rencana ini, namun, itu ditentang, karena Chen Ping tidak menyebutkan cambuk ajaib. Berbicara, "Nak, apakah kamu gila? Kita masih bisa hidup untuk sementara waktu sekarang, dan kamu masih ingin melepaskan jiwa sihir yang tersegel. Bukankah ini membuat kita langsung mati?" Itu benar, tempat yang sangat kecil, kita tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi ketika kita berlatih,
dan roh-roh iblis itu semuanya telah mati sekali, jadi kita tidak takut sama sekali. Saya tidak setuju, ini adalah lelucon dengan kami, hidup, dan mengapa Anda dijamin, maka jiwa kultivator iblis akan mendengarkan Anda. Semua orang tidak setuju dan menyalahkan Chen Ping. Tapi Wagang dan Liu Ruyan mendukung Chen Ping, sementara Ji Yun goyah dari satu sisi ke sisi lain, bagaimanapun juga, akan berakibat fatal untuk melepaskan sisa-sisa jiwa para pembudidaya iblis itu. Sekarang kita hanya punya satu cara untuk dicoba, jika tidak berhasil, kita hanya bisa menunggu kematian. Petik 2. Chen Ping berkata dengan dingin. Aku setuju, aku percaya padamu. Pada saat ini, Lao Sun memihak Chen Ping. Aku juga setuju bahwa lebih baik mencoba daripada menunggu mati. Gao Qiji membawa keluarga Gao ke Chen Ping. Samping. Dengan cara ini, Ji Yun berdiri di sisi Chen Ping. Chen Ping segera mendapat persetujuan mayoritas. Melihat situasi ini, Lao Kong dan Zuo Qing tidak bisa berkata apa-apa. Menurut apa yang kamu katakan, kita perlu menyerap kesadaran spiritual kita, sehingga esensi darah dari monster es dapat muncul di peti mati es ini. Siapa di antara kita yang akan mengambil inisiatif untuk membiarkan kristal es itu menyerap kesadaran spiritual? Tanya Kong tua. Bagaimanapun, sangat sulit untuk pulih dari kerusakan kesadaran spiritual. Ya, jadi tidak ada yang mau memberikan kontribusi dengan kekuatan kesadarannya sendiri. Tidak ada yang membutuhkannya, segel ini akan segera dibuka, aku sudah cukup, kalian semua bersembunyi di luar istana. Chen Ping berkata. Begitu mereka mendengar bahwa Chen Ping datang sendiri, tidak ada yang keberatan. Mereka semua berjalan keluar istana es, dan Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan cemas. Kamu harus hati-hati, jangan sampai ada kecelakaan, kalau tidak bagaimana aku akan hidup. Liu Ruyan dengan erat menggenggam tangan Chen Ping. Jangan khawatir, aku punya cambuk ajaib di tanganku, roh-roh ajaib itu tidak bisa menyakitiku. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah Liu Ruyan juga keluar, Chen Ping melompat, dan segera menempelkan satu tangan dengan erat ke tangan lainnya. Di atas kristal es.